Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aulia Cahyani dengan NIM 18 10 30 11 11 dari kelas 5B S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul manajemen bencana. Tugas akhir yaitu menjelaskan resum materi dari SL1 sampai SL3. Untuk materi yang pertama yaitu analisis resiko dan penilaian skala dampak. Apa yang dimaksud dengan bencana atau hazard? Bencana atau hazard adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kemudian kerentanan. Kerentanan adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kemudian untuk kemampuan atau capability adalah kebijakan kesiapsiagaan dan peran masyarakat, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat, atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Untuk langkah-langkah dalam penilaian risiko bencana yang harus kita perhatikan adalah lokasi bencananya di mana. Kemudian yang kedua, kita melihat atau melakukan identifikasi risiko dengan mencari sumber informasi yang benar keberadaannya, yang meliputi bahaya atau ancamannya. Dia merupakan bencana alam atau ancaman sosial. Kemudian kita menentukan skala probabilitasnya. Setelah itu kita menentukan skala dampak kejadiannya seperti apa. Kemudian pada poin kerentanan itu kita melengkapi data yang meliputi jumlah penduduknya, kemudian dan jumlah kelompok rentannya. Setelah itu kita juga akan memberikan gambaran berupa bagaimana kondisi sarana dan prasarana kesehatan di suatu daerah. Setelah itu sistem transportasi dan telekomunikasinya bagaimana, ketersediaan ketenaga kesehatannya seperti dokter, perawat, dan lain-lain itu seperti apa, dan status sosial ekonomi penduduknya seperti apa. Untuk poin kemampuan, di sini kita bisa memperhatikan kebijakan, ada atau tidaknya kebijakan, peraturan perundangan, peraturan daerah setempat, protap, dan lain-lain tentang penanggulangan bencana. Setelah itu kesiapsiagaan, ada atau tidak sistem peringatan dini, simulasi bencana, sosialisasi titik kumpul, dan penyediaan dana darurat. Dan yang terakhir ada peran serta masyarakat yang akan meliputi kesadaran dan kepedulian masyarakat akan terjadinya bencana. Nah, di sini ada skala probabilitas kejadian yang terdiri dari 1 sampai 5 nilai. Di mana nilai 1 itu tidak pasti atau 1 sampai 20% terjadi tahun depan atau dalam 100 tahun ke depan. Pada nilai yang kedua, itu kemungkinan kecil 20-50% terjadi pada tahun depan atau 100 tahun mendatang. Dan pada nilai ketiga, dia mungkin terjadi 50-75% terjadi tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. Nah, pada nilai keempat, dia hampir pasti terjadi 75-100% akan terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang. Dan pada nilai 5 itu akan sangat pasti terjadi, hampir dipastikan 100% terjadi pada tahun depan atau terjadi setiap tahunnya. Kemudian pada dampak kejadian, di sini juga kita bisa melihat penilaian 1 sampai 5 di mana nilai 1 untuk kondisi wilayahnya tidak parah sama sekali. Yang kedua, kondisi wilayah cukup ringan, kurang 10% wilayah yang terkena. Kemudian pada nilai 3 cukup parah, 10 sampai 50% wilayah hancur. Nilai 4 parah, 50 sampai 75% wilayah hancur dan lumpuh. Dan pada
Nilai 5, kondisi wilayah sangat parah, hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total. Dan ini adalah matriks skala tingkat bahaya. Di sini untuk garis yang di atas adalah penilaian dampak dan untuk garis yang di samping ini adalah penilaian probabilitas. Untuk menentukan dampak atau probabilitasnya kita bisa melihat untuk dampak dia nilai berapa dan probabilitasnya nilai berapa. Misal probabilitasnya dia nilai 5. Untuk nilai 5 dan dampaknya nilai 3. Kita bisa tarik garis lurus berada di sini, kemudian dia akan ketemunya di kolom yang merah, kuning, atau hijau. Kalau merah berarti untuk dampak dan probabilitasnya cukup tinggi, kuning sedang, dan hijau cukup aman. Nah, lanjut pada materi yang kedua, yaitu manajemen evakuasi korban massal. Nah, bencana di Indonesia, kita kenal ada yang namanya bencana alam dan juga bencana yang akibat dari ulah manusia itu sendiri, di mana bencana alam contohnya seperti tsunami, banjir, dan lain-lain. Sedangkan bencana yang diakibatkan karena ulah manusia, misalnya seperti terjadinya konflik. Nah, dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat, yaitu adanya korban massal, mati, adanya luka, dan juga sakit. Kemudian panik, bingung, depresi, dan juga neurosis. Terjadinya diskoordinasi, rusaknya sarana kesehatan, lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin, konsentrasi massa atau pengungsi, masalah pangan dan gizi, masalah air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular akan meningkat, kemudian akan terjadi kelangkaan sumber daya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan timbulnya post-traumatic stress atau PTSD. Nah, dalam suatu bencana kita kenal ada yang namanya triase. Triase itu merupakan sistem untuk melakukan pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan pertama dan evakuasi korban. Dalam triase, kita melihat atau menilai dari seleksi penderita berdasarkan problem yang ada pada penderita dan juga penderita itu sendiri. Nah, pada problem yang ada pada penderita, kita bisa seleksi berdasarkan problem atau adanya gangguan ABC tanpa melihat sarana yang ada. Dan untuk pada jumlah penderita itu sendiri, kita bisa melakukan seleksi berdasarkan berat ringannya keadaan si korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar tanpa melihat sarana dan tenaga yang ada. Dan setelah itu kita bisa memastikan sebanyak mungkin korban yang dapat kita selamatkan dalam keadaan korban massal. Untuk tujuan triase itu sendiri, yang pertama agar kita bisa mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas, kemudian transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai, dan selanjutnya yaitu penentuan prioritas akan menekan morbiditas, kemudian mortalitas, dan juga kecacatan. Yang mesti kita perhatikan atau yang kita ingat dalam triase, triase itu bukanlah memindahkan bencana ke rumah sakit. Untuk dasar-dasar triase itu sendiri terdiri dari jumlah yang cedera, kemudian derajat cederanya seperti apa, kemungkinan bertahan hidup, kemudian sarana dan kemampuan atau sumber dayanya seperti apa. Dan yang dapat kita lakukan pada triase ini yaitu yang pertama penilaian tanda vital dan kondisi korban itu bagaimana untuk tingkat keparahan cederanya, penilaian harapan hidup, penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, dan juga melakukan pemberian label. Nah, pada triase itu ada klasifikasi. Klasifikasinya ada 4.
di mana untuk prioritas pertama itu merah, prioritas kedua kuning, ketiga hijau, dan yang keempat warna hitam. Untuk prioritas pertama itu korban mengalami luka yang cukup berat, kemudian adanya gangguan ABC, tetapi si korban masih mempunyai harapan hidup, maka pertolongannya bersifat segera. Dan pada prioritas kedua atau kuning, di sini korban mengalami luka yang cukup berat, tapi dia tidak ada gangguan ABC. Dan yang ketiga, prioritas ketiga atau hijau, di sini korban hanya memiliki luka yang cukup ringan. Dan pada prioritas yang keempat atau hitam, korban ini mengalami luka yang cukup berat dan sudah tidak dapat diselamatkan. Dalam triase, kita menggunakan metode START atau Simple Triage and Rapid Treatment. Untuk 0 atau awal itu, kita bisa memanggil semua korban yang dapat berjalan dan kita perintahkan pergi ke suatu tempat. Dan korban yang berada di tempat ini yang habis dipanggil tadi itu akan mendapatkan kartu hijau. Dan yang nilai 1 atau airway, di sini kita bisa lihat korban masih bisa bernapas atau tidak. Jika tidak, kita bisa membuka airway-nya. Jika korban tetap tidak bisa bernapas, maka dia masuk dalam kategori hitam, tetapi jika dia kembali bernapas, dia bisa masuk dalam kategori merah. Dan jika si korban bisa bernapas dengan spontan, dia akan masuk ke tahap berikutnya. Kemudian breathing. Nah, di sini jika lebih dari 30 kali per menit, dia akan masuk dalam kategori merah, dan jika dia kurang dari 30 kali per menit, maka dia akan lanjut ke tahap berikutnya. Untuk sirkulasi, nah di sini kita bisa lihat capillary refill-nya. Jika dia lebih dari 2 detik, maka dia akan masuk kategori merah, dan jika dia kurang dari 2 detik, dia bisa lanjut ke tahap berikutnya. Capillary refill ini akan sulit dinilai ketika pencahayaan yang cukup gelap. Maka kita bisa periksa arteri radialisnya. Jika tidak teraba, dia akan masuk kategori merah, dan jika teraba, dia akan ke lanjut tahap berikutnya. Kemudian nilai kesadarannya. Jika dia tidak dapat mengikuti perintah kita, dia masuk dalam kategori merah. Dan kalau dapat mengikuti perintah kita, dia akan masuk dalam kategori kuning. Nah, ini adalah triase dan evakuasi. Memilah, kemudian kita akan kategorikan, kemudian kita memberikan terapi cepat dengan sarana yang minimum, kemudian kita akan rujuk cepat. Jika korban dengan kategori hijau, kita bisa membawanya ke puskesmas. Kemudian untuk yang kategori kuning, kita bisa membawa ke rumah sakit kecil, dan yang merah sama hitam kita bisa langsung rujuk ke rumah sakit kabupaten atau RSUP. Tetapi di sini kita juga bisa harus memperhatikan jenis cederanya seperti apa dan jaraknya. Jika memang tidak memungkinkan, kita bisa membawa ke puskesmas terdekat. Ini adalah label dan identifikasi. Dan secondary triase, di sini kita bisa menggunakan GCS atau Glasgow Coma Score untuk menilai kondisi pasien yang dimana meliputi respon mata, verbal, dan juga motor responnya. Jika dia nilainya 10, dia akan masuk kategori merah, dan 11 kategori kuning, dan 12 dia masuk kategori hijau. Lanjut pada materi ketiga, yaitu fisioterapi pada kelompok rentan. Untuk definisinya sendiri, kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat yang diakibatkan adanya kelemahan atau kekurangan yang dimilikinya pada saat bencana terjadi. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas bayi, balita, dan anak-anak, kemudian ada ibu yang sedang mengandung dan menyusui, dan penyandang cacat atau disability. Dan juga ada yang sudah lanjut usia, itu dilihat
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 Ayat 2. Selanjutnya, kelompok rentan adalah kumpulan dari beberapa individu yang memiliki risiko tinggi terhadap suatu ancaman bahaya berkaitan dengan kondisi atau kekurangan yang dimilikinya. Dan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan khusus. Itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 Pasal 5 Ayat 3. Nah, peran fisioterapi di sini bisa menjadi tim medis untuk kelompok rentan, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung, menyusui, kemudian disability, dan orang yang sudah lanjut usia. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana fisioterapi mampu mengetahui sarana dan apa saja informasi dan bantuan yang dibutuhkan oleh kelompok rentan, baik pra, saat, dan pasca bencana terjadi menurut MDMC 2019. Tahapan manajemen bencana. Pada tahapan manajemen bencana untuk poin pre-bencananya, di sini ada kesiapsiagaan dan juga peringatan dini, di mana kesiapsiagaan kita bisa memberikan tindakan promotif dan preventif. Kita bisa melakukan pemberian edukasi berupa cara tentang bagaimana menyelamatkan diri dari bencana, semisal terjadi gempa, kita bisa berlindung di bawah meja, kemudian keluar dari rumah dan mencari tanah lapang agar tidak tertimpa bangunan. Dan pada peringatan dini, langkah yang bisa kita persiapkan adalah mempersiapkan surat-surat atau kebutuhan yang penting dan mengamankannya agar mudah dibawa saat terjadi bencana mitigasi. Lanjut pada saat bencana, serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dengan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Setelah itu, pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan seperti pangan dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang tergolong kelompok rentan adalah balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, lansia, dan juga disability. Untuk prasarana dan sarana vital yang termaksud sarana vital adalah saluran air minum, listrik, dan juga telepon. Lanjut pada pasca bencana, di sini ada poin rehabilitasi dan juga rekonstruksi, di mana rehabilitasi di sini adalah pemulihan dalam bencana, prasarana dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah, sosial, psikologis, dan juga pelayanan kesehatan. Keamanan dan ketertiban sebagai fisioterapi, di sini kita bisa melakukan pemulihan fungsi gerak pada korban yang mengalami gangguan saat terkena bencana. Kemudian pada poin rekonstruksi, di sini pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat. Proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana serta peran serta semua anggota masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai modul manajemen bencana, meresum dari materi SL1 sampai 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.